Saya sudah siapin lagi satu contoh soal tes. Ini levelnya advance. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ikut tes interview admin HRD atau mungkin kepegawaian gitu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilan soalnya seperti ini. Ada beberapa kolom kosong yang kita bakal isi. Di antaranya adalah kolom status, jumlah anak, masa kerja, kemudian golongan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan jabatan, PPh, gaji bersih, dan rekapitulasi lainnya yang nanti mengacu pada petunjuk soal di bawah. Jadi saya langsung saja ya membahas kolom pertama yang bakal kita kerjakan adalah kolom status. Dan sebelum kita ke situ, kalian juga harus paham nih pembagian kodenya biar nanti nggak asal ngisi gitu ya. Nomor 1 kode NIP yang ini terdiri dari 6 karakter dengan ketentuan satu karakter pertama untuk menentukan status, kemudian 2 karakter kedua dan ketiga menentukan nomor karyawan, 1 karakter keempat menentukan jumlah anak, 1 karakter terakhir untuk menentukan golongan dan tunjangan jabatan. Nah, yang mau kita kerjakan sekarang kan status ya. Di nomor 2 itu ada petunjuk tambahan. Kolom status diisi dengan ketentuan jika 1 karakter pertamanya dari kode NIP adalah A, maka nikah. Jika B, maka jomblo. Gitu kan? Nah, udah kelihatan di sini. Kalau kita mau zoom sedikit, maka kita bisa dapat jawaban bahwa nanti untuk kode yang mau kita gunakan tuh yang ini. Paling ujung kiri. Yang A. Begitu juga di baris kedua itu B berarti ya. B, 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 A, B, B, A. Nah, supaya nanti kita bisa menghubungkan dengan logika soalnya. Karena soalnya tadi kayak gini aja. Dengan ketentuannya. Berarti kita harus pakai 2 rumus ya. Rumus pertama adalah left ya. Kenapa left? Karena kita pengen ekstrak karakter paling ujung kirinya, yang A ini. Oke, lalu kita ambil teksnya, lalu enter. Sisanya kita duplikasi ke bawah dulu, double klik ya, untuk memunculkan jawabannya. Ini dulu kalian pahami. Kenapa Pak kok diambil A, B-nya aja di ujung kiri? Karena tadi itu mewakili kode NIP yang nanti kita bakal logikalkan atau kita bakal uji dengan ketentuan yang sudah tersedia di dalam soal nomor 2. Nah, kalau dia A, nikah, B, jomblo. Berarti nanti bagaimana cara kita menghubungkan agar ketika ketemu dengan A, di sini jawabannya adalah nikah. Ketika ketemu dengan B, jawabannya adalah jomblo, kan gitu aja ya. Nah, kalau begitu berarti boleh begini. Kita sambung setelah sama dengan itu dengan if. Ya kan? If left jika 1 karakter sebelah kirinya adalah apa tadi disebutkan yang pertama? A ya. A, maka dia nih nikah. Karena cuman 2 nih. Cuman 2 kode yang kita pakai dalam karakter NIP itu. Kalau bukan A ya udah pasti B gitu kan. Nah, nggak ada lagi C dan D kan? Nggak ada. Jadi kita boleh langsung seperti ini. Selain nikah berarti jomblo kan? Inilah yang disebut dengan value if false dalam rumus if tunggal. Maupun if bertingkat juga sama ya. Ada juga value if false-nya. Sehingga nanti dia bakal mencocokkan sendiri. Oh, kalau bukan A ya B gitu kan. B itu apa? B itu jomblo gitu. Sekarang kita lanjut lagi di jumlah anak. Nah, nomor 3, jumlah anak itu diisi dengan 1 karakter keempat dari kode NIP. 1 karakter keempat dari kode NIP. Yang mana tuh? Lihat aja. Hitung aja ya. Kalau karakter keempat kan berarti hitungan keempat ya. 1, 2, 3, 4 ini 2. Nah, kena ya langsung ya. Karakter keempat di baris pertama itu adalah 2. Kemudian di sini 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 3. Nah, karena letaknya itu dia di tengah-tengah, bukan lagi di kiri seperti tadi ya, tapi tengah-tengah, kita bisa pakai rumus. Rumusnya adalah betul, mid, middle. Nah, disingkat dalam rumus menjadi mid ya. Kita ambil teksnya, NIP. Kemudian koma. Star 6 itu apa? Ada pada hitungan keberapa sih angka 2 yang mau kita ekstrak tadi? Coba dihitung dari awal ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Hitungan keempat dia maksudnya. Koma, 6 chars. Ada berapa karakter kah angka 2? 1 ya. Iya. Oke, tetapi ini belum selesai.
Kenapa? Karena kita hanya sekedar mengambil data teksnya. Meskipun sebenarnya yang kita ekstrak itu bentuknya angka, kelihatannya angka, tetapi formatnya itu bukan value, bukan nilai yang dapat dihitung, melainkan dia berupa teks. Maka kalau kita enter begini, kelihatan seperti benar, tapi kurang tepat. Karena NIP ini kalau kita lihat, dia kan tergabung dengan huruf ya, ada huruf dan simbol di situ. Sehingga nanti kalau kita mau gunakan data di kolom jumlah anak, itu nggak bisa dipakai untuk perhitungan. Error dia nanti jawabannya. Nah, maka dari itu kita harus konversi ya. Kita konversi formatnya dengan cara menambahkan rumus value sebelum mid. Karena value ini tujuannya adalah untuk mengubah format teks menjadi format value. Ya, makanya di sini ada keterangan teks. Jadi yang kita ubah itu adalah ini, mid B7,4,1. Itu yang kita rubah menjadi format value. Kalau kita enter, maka dia bakal muncul. Nggak ada perbedaan, seperti tidak ada perbedaan ya, tetapi sebenarnya beda. Karena dari segi formatting udah berubah. Aman ya, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom masa kerja. Untuk kolom masa kerja nomor 4 diisi dari perhitungan selisih tahun laporan dibuat dengan tahun masuk kerja. Perhatikan dengan baik, guys. Ini petunjuknya sangat simpel. Ngerjakannya pun juga simpel. Jadi jangan dibikin ribet ya. Coba lihat. Kolom masa kerja diisi dari perhitungan selisih tahun laporan dibuat dengan tahun masuk kerja. Saya mau kasih kalian dua alternatif rumus. Nanti kalian terserah mau pilih yang mana ya. Yang menurut kalian gampang aja itu yang kalian pakai. Perhatikan yang pertama dulu ya. Berarti nanti kita mengambil acuan dari dua sel ya. Sel pertama adalah tahun laporan dibuatnya, itu tahun berapa, kemudian tahun masuknya itu tahun berapa. Nah, kalau kita ngelihat dari tabel referensi, sudah disediakan tanggal masuknya sekian ya. Kemudian laporannya itu di sini, bulan Juli 2025. Kebetulan saya buatnya tanggal 10 Juli, misal sebagai sampel gitu ya. Nah, berapa kira-kira masa kerjanya kalau kita hitung dari tanggal masuknya, kan gitu ya. Oke, berapa tahun masa kerjanya. Nah, kalian boleh gunakan rumus ini. Sama dengan date div. Nggak usah heran kalau misalnya ketika kalian menggunakan date div ini, nggak ada rumus yang muncul. Nggak ada petunjuk ataupun sugesti rumus seperti biasanya yang berwarna biru yang muncul ketika kita mengetikkan rumus tertentu kan. Ini memang seperti ini di Excel. Kenapa? Karena rumus ini adalah rumus serapan dari Google Spreadsheet. Tapi bisa dipakai juga di Excel. Semua versi, nggak ada masalah dengan version. Kalau biasanya kan muncul warna biru kayak begini, ya kan, dalam rumus. Nah, jadi memang nggak muncul, tapi kalian bisa pakai. Cara pakainya gimana? Ketik aja lengkap, lalu buka pakai Shift 9. Buka kurung biasa aja. Nanti dia bakal menampilkan bahwa rumus ini tersedia di Excel. Kalian boleh pakai. Tinggal nanti kita pahami cara penggunaannya secara manual, karena nggak ada petunjuk yang secara sistematis menampilkan seperti rumus lain gitu ya. Ada istilah ini, istilah itu gitu kan. Nah, tinggal kita ini gimana memahami rumus deductive pola-polanya. Saya kasih tahu polanya ya. Pertama, deductive itu kita boleh masukkan tanggal masuknya di sini. Klik aja. Untuk menjadi patokan awal perhitungan tahun masuk kerjanya. Masa kerjanya dia. Lalu koma, kita lanjut dengan sel yang memuat informasi tahun laporan dibuatnya. Satu lagi yang penting, ketika kalian mengklik sel di atas yang jumlahnya itu cuma satu sel doang, dan nanti kita bakal menduplikasi rumus ini ke bawah menjadi beberapa baris jawaban, maka kita perlu mengunci sel ini agar tidak ikut bergeser ke bawah. Karena kan nanti bakal ada duplikasi ya, otomatis pasti ikut geser juga ini di atas nih. Nah, biar dia tetap di sini, kita kunci dengan menekan tombol F4. Oke? Aman sudah. Pokoknya meskipun kita geser berapa baris pun ke bawah, itu nggak bakal menggeser posisi dari Jul 25 ini. Tetap aja di situ ngambilnya referensi tersebut. Koma lagi yang terakhir adalah kita berikan informasi kita pengen hitung apanya. Karena kan di sini ada 3 kategori ya. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah, deductive itu bisa ngitung semuanya sebenarnya. Mau ngitung tanggalnya, hitung bulannya, hitung tahunnya bisa. Tapi karena dalam soal ini hanya menanyakan tentang masa kerja berapa tahun saja, maka kita batasi ya, cukup pakai Y aja untuk menjadi informasi bahwa yang kita hitung ini adalah jumlah tahunnya saja. Secara otomatis deductive nanti bakal ngambil tahunnya aja yang ujung kanan ini.
dia abaikan tuh tanggal dan bulannya. Ya. Jadi patokannya tahun. Jadi kalau 2025 sekarang dikurangi 2014 hasilnya adalah 11 tahun. Benar ya? Sisanya duplikasi ke bawah. Termasuk nanti ketika data tahunnya berubah begini, kita nggak usah khawatir dengan perubahan datanya ya. Dia bakal otomatis berubah juga. Menyesuaikan. Karena kan biasanya laporan itu berubah-berubah ya. Jadi kalau misalnya nanti berganti lagi di tahun 2027 ya udah masa kerjanya bertambah. Menyesuaikan dengan tahun yang sudah kita buat tadi. Kayak gitu. Yang berikutnya ini adalah rumus 2 guys. Maksudnya adalah ada alternatif lain yang bisa kalian gunakan selain rumus dead diff. Kalau misalnya kalian merasa dead diff itu kayaknya ribet deh pak, ada nggak rumus lain yang bisa kita pakai supaya jawabannya bisa sama, sesuai gitu dan lebih gampang? Ada. Rumus yang kedua kalian boleh pakai adalah year frac. Year frac. Nah di year frac itu kita cuman menggunakan 3 data. Yang pertama adalah start date. Start date itu adalah tanggal dimulainya atau kalau kita mau ilustrasikan dalam soal berarti tanggal masuk kerjanya. Mereka pertama kali karyawan ini masuk di kantor kita atau di perusahaan kita tuh tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Karena ada di sini datanya ya. Tanggal masuknya udah disediakan, kita tinggal klik aja di sel paling pertama. Kenapa? Karena kita sedang bekerja di sel paling pertama yang sejajar dengan itu. Kemudian langsung dengan koma, tanda baca koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Lalu masukkan end date-nya. End date itu tanggal berakhirnya. Artinya kita pengen ada interval nih. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita pengen hitung masa selisihnya. Jaraknya gitu, jarak waktunya. Dari misalnya dari tanggal 15 Juni 2014 ke Juli 2025 itu berapa tahun. Kan gitu ya yang mau kita hitung tadi kan. Nah berarti kita anggap end date-nya ini adalah ini, sel yang Juli 2025 di bagian atas yang memang udah disediakan tadi dalam soal. Habis itu karena sel yang Juli 2025 ini letaknya hanya satu sel di atas dan kalau misalnya kita nggak kunci maka dia bakal bergeser ke bawah, maka kita perlu absolute reference kan. Dengan cara apa? Menekan tombol F4. Atau kalau pengguna MacBook itu gunakan Fn F4 ya. Biar nanti tidak ikut bergeser bersama-sama dengan pergeseran rumus yang kita lakukan nanti dengan duplikasi. Ya. Habis itu kalau kita mau enter juga boleh sih, karena sebenarnya basis ini kan sifatnya opsional. Opsional itu nggak wajib. Nanti menjadi wajib ketika ada data yang tidak sesuai dengan perhitungan normalnya. Ya, jadi kita akan coba dulu tanpa menggunakan basis apakah jawabannya bisa sama dengan masa kerja sebelumnya di rumus dead diff. Kalau misalnya ada perbedaan berarti kita perlu nih menggunakan rumus opsionalnya yaitu bagian basisnya. Kita enter dulu ya. Kita duplikasi ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya ini cukup jauh perbedaannya. Di sini 11, sini 11,1. Di sini 9, di sini 10, sini 7, ini 7,9. Kenapa? Karena year frac ini memang sebenarnya lebih rinci dibandingkan dead diff. Tadi dead diff itu kan kita batasi hanya di tahunnya doang kan? Year-nya doang. Berarti dia itu hanya mengambil patokan ujung kanan tahun. Jadi kalau misalnya sekarang 2025 dikurangi 2014 kan 11 tahun benar ya. Tetapi kalau year frac itu dia ngambil bulannya juga. Ya, jadi nanti kalau misalnya dia sampai di bulan Juli baru nanti dihitung lagi gitu kan. Oke. Begitu juga di sini 2015 ke 2025. Harusnya kan 10 tahun ya. Karena ini tanggal 19, tapi di sini 9 tahun doang yang diambil. Kenapa? Karena patokannya tadi tanggal ini, tanggal 10 Juli. Di sini ada tanggalnya ya. Coba saya tampilkan biar kalian bisa lihat. Di sini 10 Juli kan. Nah, di sini 19 Juli. Berarti udah lewat nih. Udah lewat kan? 2025 dikurangi 2015 harusnya kan 10 tahun. Nah, di sini dia cuma ngebaca 9 tahun. Kekurangannya di situ. Karena kurang lengkap. Kalau year frac dia bisa lebih lengkap. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi, saya sarankan kalian pakai basisnya di ujung. Ada bagian basis itu saya mau jelaskan satu-satu. Ini juga penting karena ini adalah knowledge yang wajib kalian tahu ketika kalian mau menerapkan rumus Excel. Yang pertama ada namanya 0. 0 ini digunakan untuk perhitungan
jumlah tanggal per bulannya dalam setahun. Jadi kalau kita ngelihat US ini yang 30 per 360 maksudnya adalah kita menyamaratakan dalam satu bulan itu semuanya sama 30 hari. Jadi kalau mau dikalikan semuanya 360 hari dalam setahun. Jadi nggak ada lagi dibilang ada yang 28 hari, ada yang 31 hari, ada yang 29 hari, itu nggak ada. Semuanya rata 30 hari per bulan. Ini yang disebut dengan basis US. Jadi dia menggunakan angka 0. Kemudian yang kedua, nah ini yang selalu kita gunakan dan ini yang paling konkret ya dengan penggunaan tanggal kita. Yaitu actual. Actual apa maksudnya Pak? Actual adalah menyesuaikan dengan penanggalan yang kita gunakan sehari-hari. Kalender yang kita pakai itu kan kadang-kadang ada yang 28 hari kayak bulan Februari kan 28 hari. Kemudian ada juga yang beberapa tahun sekali itu menjadi 29 hari. Terus ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Nah ini adalah basis yang menurut saya ini paling relevan, paling pas kita pakai karena memang kalender yang kita gunakan itu adalah kalender aktual. Makanya kita harus pakai satu. Adapun yang di bawah ini sama-sama aktual tetapi bedanya adalah kalau yang di atas ini dia menyesuaikan dengan kalender normal, kalau di bawah ini enggak. Dia itu hitungannya sama seperti US tadi yaitu 360 hari. Jadi dibagi dengan 360 hari. Tetap aktual juga sama seperti satu cuman dibagi dengan 360 hari. Kalau yang 3 dibagi dengan 365 hari. Kalau yang 4 ini dia mirip dengan US yang 360 per 360 tetapi dia beda-beda tipis gitu karena Europe ya, kalender Eropa. Kalau ini US Amerika, ini Eropa. Kemudian yang universal itu saya sarankan kalian pakai aja aktual yang satu ya. Biar apa? Biar nanti ketika kita enter jawabannya itu bisa lebih akurat lagi. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan dengan kalender. Meskipun sebenarnya optional ini nggak terlalu berpengaruh ya terhadap jawaban yang kita pakai. Kenapa? Karena sejatinya kita sudah terpola dengan format penanggalan yang default kayak tadi. Jadi nanti kalian boleh menggunakan year frag ini untuk bisa menampilkan yang lebih rinci lagi dari segi tahun dan juga bulannya. Lihat lagi soalnya. Soalnya yang golongan. Perhatikan, kolom golongan diisi dari satu karakter terakhir kode NIP tetapi diubah menjadi huruf Romawi 1, 2, 3, dan 4. Berarti nanti golongan ini kita ambil dulu tuh dari satu karakter terakhir lalu kita konversi menjadi angka Romawi. Yang ini ya 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 4 ya kan? Paling ujung kanan tuh kodenya yang mau kita ekstrak. Nah, kalau kita mau ekstrak kode di ujung kanan berarti pakai rumus apa? Sama dengan right. Ambil teksnya di sini, lalu enter. Udah, Pak, kok Bapak nggak kasih masuk numCharge-nya? Kan ada numCharge-nya. Ya, numCharge ini untuk fungsi left dan fungsi right itu sifatnya opsional. Jadi setiap komponen rumus yang keterangannya itu ada buka tutup kurung siku, maka dia sifatnya opsional, nggak wajib. Boleh kita skip, boleh kita pakai, nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya nggak ada buka kurung tutup kurung sikunya ya, jangan nggak dipakai, itu wajib tuh. Kayak begini kan boleh. Tapi kalau kalian mau pakai juga boleh sih. Sama aja, nggak ngubah hasil gitu ya, sama aja jawabannya. Oke, bakal muncul 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 4 sesuai dengan posisi kanan dari kode NIP-nya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengonversi angka yang kita ekstrak tadi menjadi angka Romawi. Jadi gimana Pak itu caranya? Caranya ya tinggal pakai rumus Roman aja. Roman itu adalah rumus yang digunakan untuk mengonversi angka dari berbagai format itu menjadi Romawi ya. Nah, tinggal kita enter aja, udah selesai kan, karena kan kita sudah mendapatkan angkanya nih dari posisi sebelah kanan. Nanti Roman itu bertugas untuk mengonversi satu karakter sebelah kanan yang sudah dimunculkan tadi. Ketika di enter dia langsung berubah tuh jadi angka Romawi. Yang awalnya tadi 1 ya jadi 1 Romawi, 2 jadi 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu aja, simple kok, nggak ribet. Untuk pembahasan berikutnya kita mau kerjakan gaji pokok. Tadi disebutkan gaji pokok itu diisi dengan memperhatikan masa kerja karyawan. Di sebelah itu sudah ada tabel bantu sebenarnya. Coba kita lihat dulu di sheet tabel bantu.
Nah, ini tabel bantunya. Baik, perhatikan. Ini adalah tabel bantu yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk bisa menampilkan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja masing-masing. Jadi di sini tercantum ya, 0 sampai berapa tahun itu gajinya sekian, gaji pokoknya untuk masing-masing golongan. 11 tahun ke atas sekian, 21 tahun ke atas sekian. Jadi semakin lama masa kerjanya, maka semakin tinggi juga gaji pokoknya. Nah, gimana caranya, Pak? Karena kan kita sudah punya data nih sebenarnya ya. Sudah punya data masa kerja di sini, ya kan? Jadi tinggal kita pakai aja data masa kerja di sini untuk perhitungan gaji pokoknya. Jadi ada dua nanti kita pakai acuan nih. Acuan pertama adalah masa kerja, acuan kedua adalah golongan. Ya kan? Ya. Berarti kita bisa pakai rumus apa ini? Sebelum pakai rumus, mungkin supaya nggak bolak-balik sheet, saya kasih nama dulu kali ya di sini ya. Lalu klik kanan, pilih divine name. Ganti namanya misal apa ya bagusnya ya? Gapok aja kali ya, gapok. Gapok artinya gaji pokok. Ini patokan gaji pokok maksudnya. Ingat ya, penamaan bebas, nggak mesti ikut apa yang saya ketikkan. Kalian boleh kasih nama apapun terserah. Yang penting kalian paham bahwa dari nama itu akan mengambil rentang tertentu yang ada di sheet sebelah, sheet tabel bantu. Oke? Saya enter dulu. Nah, udah selesai penamaannya. Berikutnya kita langsung kerjakan di sebelah ya. Berarti begini, boleh kita logikakan aja. Jika masa kerjanya, kita ambil masa kerjanya, itu kurang dari sama dengan 10 tahun. Kenapa saya ambil kurang dari ada sama dengannya? Kenapa? Karena batasannya tadi jelas ya. Jadi 0, 11, 21 kan. Kita menampilkan 10 tahun itu sebagai batas ujung untuk patokan kolom pertama. Jadi dia hanya masuk mulai dari 0 tahun sampai 10 tahun gitu. Oke, paham ya? Maka kita bakal menggunakan rumus VLOOKUP untuk membaca tabel di sebelah tadi yang berdasarkan acuan golongan. Nama table array-nya tadi kita sudah kasih gapok kan? Panggil aja gapok. Nah, muncul gapoknya. Jadi nggak usah ke sheet tabel bantu untuk ngeblok, repot. Nggak usah juga kunci F4, nggak usah FN F4, dia udah langsung kunci sendiri. Koma lagi ada pada kolom keberapa untuk rentang 0 sampai 10 tahun tadi. Kolom kedua kan? Jelas. Lalu kita pakai false karena acuannya adalah acuan yang jelas. Golongan, ingat ini golongan yang diambil ya, bukan rentang tahun tadi, bukan. Golongan yang menjadi acuan kita I7. I7 itu kolom ini ya, golongan ya. Oke, siap. Berikutnya, karena kita masih punya dua kolom lagi, yaitu kolom ketiga untuk rentang 11 sampai 20 tahun, kemudian kolom keempat untuk rentang 20 tahun ke atas, ya berarti kita harus kopas rumusnya. Kita ambil dari if-nya sampai ke ujung seperti ini. Tampilkan di bawah biar lebih rapi. Nah, ini kita ganti. Kalau rentang 11 sampai 20 berarti kita boleh simbolkan dengan lebih kurang 20 kan? Lebih kurang sama dengan kayaknya ada sama dengannya deh, karena kan batas ketiganya itu kan dimulai dari angka 21 ya. Berarti 20-nya termasuk. Jadi mulai dari 20 tahun ke bawah. Oke, paham maksudnya? Jadi kalau ini 10 tahun ke bawah, yang kurang dari sama dengan 10 ini sama dengan 10 tahun ke bawah. Kemudian yang kurang dari sama dengan 20 sama dengan 20 tahun ke bawah. Dia kenanya. Cuman dia nggak bisa mencapai angka 10 tahun. Kenapa? Karena sudah di-coupling oleh level pertama atau kasta pertama. Oke? Ibaratnya itu kayak ada bracketnya gitu ya. Nah, ini udah benar. Rumusnya sudah sesuai semua. Tinggal kolomnya aja kita ganti menjadi kolom ketiga. Karena tadi untuk posisi dari rentang 11 tahun ke atas itu ada di kolom ketiga. Nah, yang terakhir, kita nggak usah lagi pakai if kan, bisa langsung aja ambil bagian sininya. Karena kenapa? Udah pasti selain dari kurang 10 tahun dan kurang 20 tahun adalah di atas 21 tahun kan? Di atas 20 tahun kan? Iya, kita langsung aja VLOOKUP ganti dengan kolom keempat. Begitu dia modelnya. Udah selesai sampai di sini. Kita cukup enter ya. Kita nggak usah hitung tutup kurungnya kalau emang kalian merasa ribet gitu. Karena nanti Excel bakal menyempurnakan sendiri ada berapa jumlah tutup kurung yang belum kita sempurnakan. Ini ada autocorrectnya. Tinggal yes, lalu duplikasi ke bawah. Double klik ya. Itu bakal muncul. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah mengecek apakah data ini udah sesuai dengan tabel penggajiannya. Di sini masa kerjanya 11 tahun, golongan 1, 488,7,5. Ingat, 11 tahun golongan 1, coba cek.
11 tahun berarti yang ini masuk ya. Ya, golongan satu. Betul ya? Kena di 488,750. Betul. Yang kedua, masa kerjanya 9 tahun. Golongan 2, 568,300. 9 tahun golongan 2. Mana? Berarti masuk di sini ya kalau 9 tahun ya. Golongan 2 dapatnya 568,300. Benar nggak? Benar. Yang ketiga, 7 tahun. Golongan 3. Berarti masuk di bracket ini ya. 7 tahun ya. Dia golongan 3 dapatnya 711,600. Benar. 8 tahun. Golongan 4 854,900. Benar. Apalagi yang masa kerja berapa lagi nih? 13 tahun, yang beda-beda sedikit ya. Jangan yang sama bracketnya. Yang 13 tahun berarti dia masuk di rentang kedua ya. Kolom yang rentang 11 tahun ke atas. Ini 818,340. Masuk di sini kan yang 13 tahun kan? Ya, dia golongan berapa tadi? Golongan golongan 3. Golongan 3 ya. Oke, golongan 3 ini 818,340. Betul ya? Betul. Mana lagi? Yang 15 tahun. 15 tahun dia masuknya di rentang yang sama tadi ya, 983,135. Benar. Coba kita ganti iseng-iseng. Iseng-iseng kita ganti di sini menjadi 22 tahun. Berubah nggak? 22 tahun. 576,725. Berarti kan masuk di rentang ini kan? Rentang yang bracket 21 gitu. Dia golongan berapa tadi yang kita ganti itu? Golongan 1. Golongan 1 576,725. Benar. Lanjut lagi rumus kedua ya guys ya. Saya mau kasih alternatif saja. Barangkali rumus pertama menggunakan if VLOOKUP ini terasa ribet menurut kalian. Ya udah, kita pakai alternatif lain. Saya kasih nama dulu di sebelah biar nanti nggak rempong bolak-balik rumusnya. Oke. Pertama kita kasih nama dulu untuk kolom golongan. Blok ya. Lalu klik kanan, pilih divine name, kasih nama misalnya golongan. Golongan. Oke. Jadi nanti kalau kalian ketik golongan dalam rumus yang kita bakal buat nanti, itu sama dengan kalian ngeblok satu kolom golongan. Ya, enter. Yang kedua, kita kasih nama lagi untuk masa kerjanya ya. Yang ini yang 0, 11, 21. Karena ini akan jadi patokan juga kita dalam menentukan rentang dari pemberian nominal di masa kerjanya nanti. Berarti kita blok aja ya 0, 11, dan 21-nya secara horizontal. Kemudian klik kanan, pilih divine name. Namanya apa bagus ya? Masa kerja kali ya. Masa kerja. Masa underscore kerja gitu ya. Masa underscore kerja. Jadi, tapi ini terserah guys ya. Penamaan lagi-lagi saya mau katakan, terserah kalian mau kasih nama apa. Yang penting intinya adalah dia mewakili area yang kalian seleksi. Oke, masa underscore kerja. Kemudian, oke. Satu lagi, kita kasih nama yang terakhir untuk area isinya gitu ya, yang ini. Kita klik kanan, divine name, namanya adalah, oh ya gaji belum. Kita pakai gaji aja. Itu akan mewakili angka di sini. Oke? Oke, enter. Baik, udah selesai ini penamaannya. Sekarang kita langsung penerapan rumusnya di sebelah ya. Perhatikan ya. Rumusnya itu adalah XLOOKUP. Kita ambil di golongan ya. Mana tadi golongannya? Golongan. Oh, ini dia golongan. Saya klik di golongan, kemudian koma. Nah, apa yang kita tentukan dalam acuan, maka itulah lookup array-nya. Jadi kalau misalnya kita menentukan lookup value-nya itu adalah golongan, maka lookup array-nya juga harus golongan. Yang satu kolom golongan tadi di sebelah kita kasih nama apa tadi? Golongan kan? Panggil aja golongan. Tuh, muncul golongan kan? Aktifkan dengan menekan tombol tab. Ya, itu sama dengan kalian ke sheet sebelah, lalu kalian blok satu kolom. Oke? Habis itu koma lagi, return array jawabannya. Nah, jawabannya di sini yang mau kita tampilkan kan gaji pokoknya ya, yang terdiri dari 3 kolom itu. Kita belum bisa menentukan gaji lagi. Belum bisa menentukan return array-nya. Kenapa? Karena acuannya baru satu, baru golongan. Sementara tadi acuannya itu ada 2 kan. Selain golongan ada juga masa kerjanya berapa tahun kan. Ya, berarti kita mesti menambahkan satu lagi rumus XLOOKUP. Untuk mengambil acuan keduanya adalah masa kerja. Paham sampai di sini? Lanjut koma, kita masukkan lookup array-nya. Sama seperti tadi di atas. Kalau di atas itu kita menentukan golongan sebagai lookup value-nya dan tulisan golongan ini sebagai lookup array-nya, maka ini juga begitu. Kalau masa kerjanya adalah
lookup value ya berarti lookup array-nya adalah masa kerja juga. Tadi namanya apa masa kerja? Yang horizontal tadi. Yang horizontal tadi namanya apa ya? Yang sama-sama saya tadi isi. Saya kok lupa ya. Namanya apa tadi? Masa kerja yang horizontal itu loh, yang 0, 11 sama 21. Coba bantu saya dong ingatkan. Apa tadi namanya ya? Masa underscore kerja kalau nggak salah ya. Oh iya, masa underscore kerja. Thank you Kakak Tina, original macam, Zukiyarti, Surip. Oke, Han juga terima kasih ya sudah diingatkan. Aktifkan. Jadi kayak gitu dia modelnya. Lanjut dengan koma. Nah, tinggal kita masukkan return array-nya. Di sini baru boleh kita masukkan return array-nya atau rentang jawaban gaji pokoknya. Karena kita sudah lengkap acuannya ada 2 gitu. Ya kan? Apa tadi namanya? Gaji. Ya kan? Bener kan? Yang tadi kita blok angka-angka itu loh. Yang 3 kolom angka kita blok, kita kasih nama gaji kan? Masih ingat? Ya, itu dia. Sampai di sini sebenarnya kita udah menyelesaikan rumus XLOOKUP yang versi normalnya. Nanti kita boleh menggunakan bagian opsionalnya kayak misalnya ada namanya if not found kan? Ada if not found, ada match mode, ada search mode. Ini nanti kita boleh gunakan dalam kondisi tertentu. Selama ketika kita menggunakan yang simple ini, jawabannya udah muncul, maka kita nggak usah pakai opsionalnya. Oke? Oke, jadi boleh begini dulu ya, kita testing dulu. Kita munculkan ke bawah. Kalau jawabannya sama seperti gaji pokok yang di sebelah kiri sini semuanya, maka kita nggak usah pakai opsionalnya. Tapi kalau ada yang beda, berarti kita mesti menggunakan bagian opsionalnya tadi. Double klik dulu ya. Kita cek. Nah, ini. Ada yang NA. Berarti apa? Kita wajib menggunakan bagian opsionalnya. Yang di bagian ujung ya. Saya bakal kasih tahu satu-satu. Aktifkan, koma. Pertama ada namanya if not found. Perhatikan. If not found ini sama seperti if error kalau kalian mau mengganti hasil yang tidak ditemukan dengan karakter tertentu atau mungkin istilah tertentu. Apakah itu mungkin kalian ganti dengan kosong, kalian ganti dengan 0, kalian ganti dengan tidak ada, dan seterusnya. Namun dalam kasus ini saya nggak mau pakai, kenapa? Karena untuk datanya kan sudah ada sebenarnya ya, sudah jelas ya. Sudah muncul semua jawabannya kan gaji pokok tadi, nggak ada yang tidak tersedia kan. Nah, kita boleh skip. Caranya skip gimana Pak? Koma aja langsung. Lanjut ceritanya. Kita lanjut ke opsional kedua. Opsional kedua ada namanya match modes. Match mode itu adalah model pencocokan datanya. Ada beberapa macam model pencocokan data dalam rumus XLOOKUP. Ada yang exact match, itu sama seperti false dalam rumus VLOOKUP. Ada yang -1. Nah ini dia seperti true dalam rumus VLOOKUP, tetapi dia lebih spesifik ke nilai yang lebih kecil terdekat. Dia pembulatannya ke bawah. Kalau yang satu itu sama juga dengan true di VLOOKUP, tetapi dia pembulatannya ke atas, large item, nilai yang lebih besar gitu ya. Jadi lebih condong ke nilai yang lebih besar. Kemudian yang wildcard karakter nomor 2 ini apabila kita nanti menggunakan simbol bintang dalam pembacaan tabel atau dalam kode referensi yang kita ekstrak. Biasanya begitu. Nanti kita boleh menggunakan ini. Tetapi karena di sini tidak ada wildcard karakter, tidak ada simbol bintang dalam acuan kita, maka nggak perlu dipakai ini. Ya, kalau Regis Match ini saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak pernah pakai. Terus terang aja. Jadi yang kita gunakan sekarang apa Pak? Yang kita gunakan adalah boleh -1 atau 1 tergantung kalian pengen membulatkannya itu kemana. Kalau pengen membulatkannya itu ke bawah ya, next smaller item ya pilih -1. Kalau membulatkan ke atas ya pilih 1. Nilai terdekat ya ceritanya ya. Karena kan tadi kalau kalian masih ingat di rentang yang kita buat di masa kerja itu ada 0, 11 sama 21 kan. Nanti saya kasih lihat tabelnya deh. Kenapa kita harus milih -1 atau 1 bukan 0? Karena acuan tabelnya tadi rentang tahun yang kita pakai, bukan eksak, ya. Oke, kita pakai -1, ambil yang nilai terdekatnya atau terkecilnya gitu ya. Lalu kita enter. Duplikasi ke bawah. Nanti dia bakal mencari nilai terdekatnya dari rentang yang sudah disediakan di sini. Kayak misalnya nih, kalau misalnya dia lebih dekat ke, misalnya angkanya itu lebih dekat ke 11 tahun, ya kan? Maka dia bulatkannya itu ke bawahnya.
Berbeda kalau kalian pilih satu. Kalau pilih satu, apabila dia lebih dekat ke 11 tahun, ya udah dia naik ke 11, naik ke atas gitu, dibulatkan ke atas, masuk di bracket kedua. Jadi pemilihan dari -1 atau 1 tergantung dari kalian mau menentukan dia dibulatkan ke atas atau ke bawah. Karena tadi acuan kita yang 3 kolom ini, dia acuan rentang ya. Nggak ada spesifik misalnya, oh masa kerjanya sekian tahun, sekian. Ini nggak ada kan, karena kan di sini dia rentangnya atau masa kerjanya beda-beda. Ada yang 11, ada yang 9, 7, 8, 11, dan seterusnya. Itu nanti bakal menentukan di mana bracket masa kerjanya. Kalau ini kan 0 sampai 10 tahun ya. Ini 11 sampai 20, ini 21 tahun ke atas. Paham ya kira-kira sampai di sini ya. Makanya tadi kita pilih itu. Dan kalau kita cek jawabannya apabila sama ya udah benar jawabannya kan? Sama kan? Sama. Tinggal biar kita lebih enak kita kasih RP aja kali ya. Kita kasih RP Indonesian aja. RP Indonesian. Nah, udah sama kan? Udah sama. Sekarang kita lanjut ke kolom tunjangan. Kolom tunjangan anak diisi perhitungan 10% dari gaji pokok untuk setiap anaknya. Tinggal kita kalikan aja ya. Jumlah anak udah ada, jadi nanti tinggal kita kalikan aja di sini ya. Rumus itu sama dengan gaji pokok dikali 10%. Kita kali lagi dengan jumlah anaknya di sini kan. Nah, muncul jawabannya sekian. Untuk berikutnya, kolom tunjangan jabatan diisi dengan ketentuan jika karakter terakhir dari kode NIP adalah 1, maka dihitung 5% dari gaji pokok. 2 atau lainnya maka dihitung 21% dari gaji pokok. Nah, ini kita pakai if bertingkat. Nanti acuannya itu adalah sel ujung kanan kayaknya ya. Coba kita baca dulu. Nah, betul. 1 karakter terakhir untuk menunjukkan golongan dan tunjangan jabatan. Berarti yang ini kita pakai nanti. Yang 1 paling ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 4. Oke? Rumus right ya. Right, satu-satu dulu, sabar. Enter. Oke, kita duplikasi dulu ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengekstrak data sebelah kanannya. Berikutnya adalah kita konversi dia menjadi angka juga, karena nanti kita bakal kalikan dengan petunjuk di bawah. Masih ada petunjuk kan di sini kan? Nah, akan dikali dengan 5% dari gaji pokok. Ini ada di sini kan? Nah, ketika berhubungan atau berkaitan dengan perkalian, perhitungan, maka kita nggak bisa pakai teks. Ini kan formatnya teks ya tadi ya, kita yang ekstrak. Nah, kita rubah dulu jadi value. Pakai value. Enter. Nah, sekarang berubah. Penempatannya beda ya. Kalau dia formatnya teks, dia nempel ke kiri. Kalau dia angka, nempel ke kanan. Oke? Sekarang kita hubungkan dengan ketentuan yang ada di rumus tadi. Jika karakter terakhir dari kode NIP adalah 1, maka dihitung 5% dari gaji pokok. Berarti boleh begini kita sambung ya. Jika karakter terakhir ya dari NIP itu adalah tanda, nggak usah pakai tanda petik lagi karena sudah kita konversi jadi angka ya, adalah 1, maka 5% dari gaji pokok. Berarti langsung 5% dari gaji pokok. Mana gaji pokok ya? Gaji pokok. Nah, kayak gitu dia modalnya ya, dikali gaji pokok. Oke? Kemudian yang berikutnya. Koma. 2 atau lainnya, maka dihitung 21% dari gaji pokok. Coba perhatikan kalimatnya, guys. Perhatikan kalimatnya. 2 atau lainnya, maka dihitung 21% dari gaji pokok. Artinya, ini mencakup semuanya ya, selain dari 1. Karena kan di sini angka NIP-nya yang di ujung kanan ini cuman ada 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4, cuman itu doang angkanya yang tersedia. Nah, yang 1 udah kita uji di sini. Dia nanti bakal masuk di 5% kan untuk perhitungan tunjangan jabatannya. Nah, berarti kalau kalimatnya menyebutkan begini, 2 atau lainnya maka dihitung 21% dari gaji pokok, berarti mencakup juga 2, 3, 4 kan, selain 1 kan. Ya, kalau termasuk berarti boleh begini. Selain itu, kita langsung masukkan di sini 21% dikali gaji pokok. Oke? Bisa kira-kira? Udah selesai, enter. Lalu kita duplikasi ke bawah, nanti dia bakal muncul jawabannya. Baik, untuk berikutnya PPH itu petunjuknya adalah apa sih?
Kolom PPh diisi dari perhitungan 2,5% dari gaji pokok ditambah tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Ini gampang, hanya sekedar aritmatika saja. Sama dengan 2,5% dikali ya gaji pokok. Mana gaji pokok tadi? Ini gaji pokok ya. Nanti hasil dari perkalian itu kita jumlahkan dengan tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Gitu ya. Oke, PPh-nya sekian. Yang berikutnya, gaji bersih. Apa petunjuk gaji bersih ya? Coba kita lihat dulu. Enggak ada, petunjuk gaji bersih enggak ada. Jadi ini kita diminta menganalisa dari data yang tersedia. Berarti gaji bersihnya berapa? Coba kalian lihat. Ada gaji pokok, ada tunjangan anak, ada jabatan, ada PPh. Berarti kita tinggal sama dengan sum. Lalu kita jumlahkan dulu mulai dari gaji pokoknya. Mana gaji pokok tadi ya? Ini ya. Mulai dari gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan jabatan itu jumlahkan dulu. Hasil dari penjumlahannya itu, balas kurung, kita kurangi dengan PPh. Gitu kan? Lalu enter deh. Duplikasi ke bawah, dia bakal muncul jawabannya. Nah, bagian bawah ini kita rekapitulasi guys. Kita merekap hasil yang kita sudah dapatkan tadi dari perhitungan atas. Jadi gaji bersih sudah ada datanya nih, gitu kan? Yang ini kan. Nah, kita rekap nih. Total gaji bersihnya berapa dari semuanya? Gaji tertingginya berapa? Gaji bersih terendahnya berapa dari sini? Rata-rata gaji bersihnya berapa? Gitu ya. Nah, kalian boleh pakai rumus sejuta umat aja. Boleh digabung begini aja guys ya. Pakai cus. Kita pakai indeks 1,2 berapa nih? 1 2 3 4 ya. Ada 4 ya. 0,3, 0,4 untuk kurung awal. Lalu kita masukkan pertama adalah rumusnya max. Kok max? Sum ya. Total itu sum. Lalu blok satu kolom. Kemudian balas kurung. Nah, ini saya copy rumusnya. Lalu saya lanjut dengan koma di sini gaji bersih tertinggi max. Koma terendahnya min. Koma rata-rata itu average ya. Nah, beres. Cara ini sebenarnya sama dengan kalau kalian masukin rumus satu-satu. Jadi nggak usah bilang, cara baru Pak. Enggak, ini bukan cara baru. Ini hanya menggabungkan saja 4 rumus yang harusnya kita tampilkan di masing-masing sel. Oke? Kalau misalnya Pak saya mau satu-satu pakai sum di sini boleh, sama dengan sum, ya kan? Blok, enter, sama dengan max, enter, sama dengan min, enter, sama dengan average, enter. Boleh juga jawabannya sama, ya antara yang kita indexing tadi dengan yang kita by cell itu juga sama jawabannya. Lanjut, yang di bagian rekapitulasi golongan. Ada 2 pertanyaan lagi nih guys. Pertanyaan pertama adalah masa kerjanya. Jadi kita diminta menghitung ada berapa masa kerja, total masa kerja ya. Total masa kerja dari golongan 1, total masa kerja dari golongan 2, dan golongan 3 serta golongan 4. Coba kita lihat. Di sini golongan itu ada di kolom ini ya. Oke. Kemudian masa kerja di sini. Nah, kita rekap tuh berdasarkan 2 rentang tadi. Nah, berarti boleh pakai rumus begini ya, sama dengan sum if. Lalu ambil range-nya. Range-nya itu yang bergandengan dengan kriteria. Apa kriterianya? Golongan. Jadi golongan ini akan menjadi penentu nanti untuk bisa menentukan ada berapa total masa kerja dari golongan tersebut, masing-masing golongan. Rentangnya berarti kita blok golongan, lalu kunci dengan F4, koma. Kriterianya adalah golongan sel yang ini sudah disediakan dalam soal, kita klik aja, koma. Sum range-nya yang mau kita jumlahkan apa? Masa kerja. Jelas ya, F4 lalu enter. Lalu kita duplikasi. Artinya begini, untuk golongan 1 kenapa bisa dapat 18? Karena dia menggabungkan untuk golongan 1. Jadi kayak misalnya ini golongan 1 berapa? 11 tambah 7. Nah, 18 kan? Betul. Ini dapat 29 golongan 2 dari mana Pak? Dari ini. Dari 9 tambah 2 tambah 5 ya. Hasilnya adalah tambah 9 lagi ya.
Jadi 9 tambah 9 18. 18 tambah 6 tambah 5 hasilnya adalah 29. Golongan 3. Golongan 3 ini ya. Si Faiz nih, golongan 3 7 tambah 11 tambah 13 hasilnya adalah 31. Betul. Kita lanjut lagi yang terakhir, total PPH. Oke, untuk PPH itu nanti kita ngambilnya dari golongan sama ya, tapi nanti kita PPH-nya itu ngambil dari sini. Ada kolom PPH, betul? Rumusnya Pak sama kayak tadi. Sama dengan Samif. Ambil range kriterianya itu adalah golongan. Mana tadi golongan ya? Golongan. Nah, ini golongan muncul ya. Lalu kunci F4, koma, summarize-nya ini golongan, koma, PPH-nya berarti yang ini tadi ya, satu blok PPH. Kunci F4. Kelewatan. Kunci F4. Enter. Udah, dia bakal muncul total PPH-nya sekian. Bener nggak? Bener lah, masa nggak bener? Ya.